sama memang ternyata benar ini bukan hoax, bahwa jenderal-jenderal termasuk Jenderal Sambo dan siapa ini Karo Paminal ini lapor dan bertemu dengan Kapolri atas semua ini. Masa Kapolri cuma begini aja sih membongkar kasus ini dan Oh, tapi kalau misalkan sudah direncanakan? Secara spontan maksimum 20 tahun, mungkin ya kalau 15 tahun dengan remisi lebaran, hari libur nasional ya bisa sampai cuma 10 tahun kayak ya. Bang, ketika tadi abang bilang bahwa abang diminta untuk menjadi kuasa hukumnya. Maaf untuk kali ini saya nggak bisa. Kenapa? Ada alasan tertentu yang terutama pas dalam bulan yang sama ada 2 kasus viral rakyat kecil yang terhasil saya tolong. terutama individu tidak ada mengenal vicarious responsibility, tidak ada. Oleh karena itu siapapun yang terjadi dalam kasus ini harus bertanggung jawab. Cuman pertanggung jawabnya seperti apa? Itu yang kita lihat nanti peran masing-masing terhadap proses ini. Jadi tidak ada yang menjadikan membebaskan dan semua, karena kapasitasnya apa? Semua ini kan dalam arti kan. Gegara mewek di depan ajudan. Hotman Paris bilang Ferdy Sambo bakal lolos dari hukuman mati. Tim pengacaranya harus berterima kasih sama gue. Dikutip dari artikel Populis, Jakarta, pengacara kondang Hotman Paris mengaku terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo bakal lolos dari dakwaan pembunuhan berencana. Fakta yang bikin Sambo lolos dari jerat hukuman adalah tangisan Ferdy Sambo sesaat sebelum menghabisi Brigadir J di rumah dinasnya. Tangisan Ferdy Sambo ditafsirkan sebagai bentuk emosi sesaat setelah mendengar cerita dari istrinya itu. Artinya, dia menghabisi Brigadir J secara spontan, tak ada rencana yang dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, Ferdy Sambo disebutnya bisa saja lolos dari ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hotman yakin betul, Ferdy Sambo lolos dari jerat kasus pembunuhan berencana karena fakta yang ia temukan tersebut. Saya melihat ini, mungkin tim kuasa hukumnya, Ferdy Sambo, berterima kasih sama gue, karena akulah yang pertama kali menemukan fakta tangisan. Saya sesudah baca itu, BAP, apa benar seorang jenderal menangis? Saya baca lagi jangka waktu dia menangis, kata Hotman Paris dalam sebuah diskusi di salah satu televisi nasional dikutip populis.id Jumat, tanggal 4 November tahun 2022. Hotman Paris mengatakan, ada 2 saksi yang melihat peristiwa seorang Ferdy Sambo menangis. Keduanya adalah Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal. Dia juga menyatakan jarak antara tangisan Ferdy Sambo dengan peristiwa penembakan Brigadir J sangat singkat, jeda waktunya kurang dari 1 jam. Jangka waktu menangis sampai kemudian penembakan kurang dari 45 menit dan itu tidak ada orang lain. Kalau itu berpura-pura, dan waktu itu kan belum ada sandiwara, belum terbongkar. Maksudnya itulah motivasi saya. Saya melihat saya bisa masuk bahwa unsur pembunuhan berencana bisa lolos dari situ. Kalau 338 saya melihat agak susah untuk lolos, tuturnya. Sementara, pernyataan Hotman Paris tersebut dibantah inisiator tim advokat penegak hukum dan keadilan. Tampak, Saur Siagian yang juga hadir menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut. Saur menegaskan tangisan Ferdy Sambo adalah bagian dari skenario untuk memperkuat alibi yang ia bangun yakni pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Cuma kalau nangis-nangis itu Pak Hotman, itu sudah terbantahkan. Ternyata itu betul-betul trik yang dibangun oleh Sambo. Kata dia, ada buktinya, pembawa acara. Kan Hotman bilang hanya nangis kepada Baradae kemudian enggak, ternyata kepada semuanya, Kapolri juga. Jadi waktu Kapolri nanya, "Bo kamu terlibat gak?" "Gak," sambil nangis dia bilang, "Kalau saya ada di situ saya yang tembak kepalanya," jelas Saur Siagian. Saur Siagian juga mengungkapkan adanya rekayasa yang selalu dibentuk oleh Ferdy Sambo agar lolos dari jeratan hukum pasal 345. Jadi artinya itu adalah benar-benar perencanaan dengan trik nangis untuk meyakinkan bahwa dia seperti korban. Dan itulah diakui oleh yang dari Kontras itu. Akhirnya karena dia nangis-nangis, yang tadinya mau ke Kompolnas kemudian Pungki jadi luluh hatinya kemudian pergi ke Propam, tutur Saur Siagian. Setelah mendengar pernyataan Saur Siagian, Hotman Paris mengatakan, tangisan Ferdy Sambo di depan 2 orang bawahannya agak sulit disebut sebagai bagian dari skenario. Mungkin nangis-nangis belakangan bisa saja rekayasa, tapi kalau seorang jenderal berdua sama ajudannya nangis, kayaknya agak susah disebut itu rekayasa tangisan.
kata Hotman Paris. Makanya saya bilang tadi, saya tetap mengatakan, nasibnya Sambo ini jujur tergantung keyakinan hakim, yang mana akan dipilihnya. Apalagi kalau tidak ada bukti kuat dugaan pemerkosaan di Magelang, maka hakim di sini benar-benar akan subjektif keyakinan hakim. Tambah ya memungkasi, demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.